Kembang sing nate tak tandur neng jero atiku, saiki wis ramu pos garing layu, semono uga rasa katresnanku marang awakmu mospro ilang kepangan lakune waktu. Gelang kayu sing biyen tak wenehne awakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk teman-temanku, saudaraku semua dimanapun berada. Semoga kehadiran kita selalu menjadi sumber rahmat, sumber kebahagiaan untuk semua makhluk di setiap dimensi ruang dan waktu. Video kali ini kita santai aja ya, saudaraku. Sharing-sharing santai. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom komentar. Ki, bagaimana sih supaya anak itu jadi penurut? Ya. Ki, gimana sih supaya anak saya nggak bandel? Ya. Yang intinya supaya ada perubahan pada anak ya. Setiap orang tua ya, mau orang tua itu jahat, mau orang tua itu baik, itu sebenarnya selalu menginginkan yang terbaik ya untuk anak-anaknya. Itu pasti, setiap orang tua pasti menginginkan itu, saudaraku. Hanya saja kadang pola asuh lingkungan, pola asuh keluarga, pola asuh masyarakat itu membuat semuanya kadang-kadang bisa berbalik 180 derajat. Nah, jadi ada satu tips ya, ini satu tips, satu teknik yang bisa dilakukan dengan mudah ya, dilakukan siapapun orang tua yang pingin anaknya ini berubah menjadi lebih baik. Misalnya anaknya nggak percaya diri, anaknya pemalu, ini bisa berubah dengan baik. Anaknya ini bandel, anaknya ini nggak mau sekolah, anaknya ini nggak mau makan dan lain sebagainya. Yang intinya setiap orang tua ingin perubahan baik pada anaknya. Oke? Simak video ini baik-baik, dengarkan dengan seksama, dan lakukan pada anak Anda supaya anak Anda berubah ke arah yang lebih baik lagi. Oke, pertama-tama saudaraku ya, orang tua ini perhatikan anaknya tidur jam berapa ya. Itu perhatikan, mulai tidur jam berapa. Jadi ketika misalnya anak masuk ke kamar, kan dia mungkin nggak langsung tidur toh. Artinya dia mungkin main HP dulu, ya dia ngelamun dulu dan lain sebagainya. Baru dia mulai tertidur. Nah, ini yang dihitung. Ketika dia mulai tertidur, 1 jam berikutnya baru kita melakukan teknik ini. Jadi jangan dia masuk kamar, dia masih main HP, itu belum masuk hitungan tertidur ya. Itu proses menuju tidur. Ya. Ketika dia sudah tertidur, itu baru dihitung 1 jam selanjutnya kita lakukan teknik ini. Ini boleh dilakukan oleh si ibu, boleh dilakukan juga oleh si ayah. Dekati anak yang sudah tertidur tadi, yang sudah tertidur 1 jam paling tidak, sudah tertidur 1 jam. Dekati anak tersebut dan kita berada di posisi sebelah kanannya. Ya, berada di posisi di sebelah kanannya. Oke, setelah kita berada di posisi sebelah kanan, diam dulu sebentar sampai benar-benar posisi kita nyaman di situ dan anak tidak terbangun ya. Ini bisa dilakukan oleh anak ya di bawah umur 15 tahun ke bawah bisa. Untuk 15 tahun ke atas apakah bisa juga? Bisa juga, cuma durasinya kita perlu lebih lama lagi. Nah, tadi ya kembali kita sudah berada di posisi di sebelah kanan, lalu bisikan kata-kata di kuping kanannya, bisikan kata-kata apa yang kita ingin rubah dari anak tersebut. Misalnya anaknya ini tadinya pemalu, nggak percaya diri, ya, udah kita bisikan kata-katanya. Misalnya namanya si Wawan, ya, Wawan ini nggak percaya diri, Wawan ini kurang pede. Kita bisikan di telinga kanannya, bisikan dengan lembut, bisikan dengan jelas bahasanya. Wawan, kamu adalah pribadi yang penuh percaya diri.
Ingat di kuping kanan ya, jangan kuping kiri. Karena kuping kanan ini langsung tersambung dengan sebuah kelenjar yang itu mengartikan bahasa sebenarnya. Wawan, kamu adalah pribadi yang penuh semangat. Wawan, kamu adalah pribadi yang percaya diri. Wawan, mulai saat ini kamu selalu senang beradaptasi dengan banyak orang. Wawan, mulai saat ini kamu selalu senang bersosial dengan banyak orang. Nah, ini untuk kasus tidak percaya diri. Ya. Untuk kasus-kasus lain sesuaikan. Nah, ini ya suara yang kita katakan atau afirmasi yang kita katakan ini harus dicatat. Karena kita lakukan setiap malam dan kata-katanya nggak boleh berubah atau nggak boleh ganti-ganti. Ya. Minimal ya, lakukan selama 7 malam berturut-turut, jangan sampai terputus. Ya. 7 malam berturut-turut, jangan sampai terputus. Kalau terputus, udah batal tuh, harus diulang lagi dari awal. Gitu. Misalnya anak bandel, nggak mau sekolah. Ya udah, kita buat kata-kata dulu, yang nanti dibaca di kuping kanannya. Si Wawan tadi yang nggak mau sekolah. Wawan, mulai saat ini kamu mempunyai semangat untuk datang sekolah. Mulai saat ini dan seterusnya, Wawan ini senang bertemu teman-teman dan guru-guru di sekolah. Mulai saat ini dan seterusnya, Wawan ini sangat bahagia jika berangkat ke sekolah. Itu misalnya untuk kasus anak yang nggak mau sekolah. Terus lakukan selama 7 malam. Dan kalian lihat hasilnya, lihat reaksinya. Ya biasanya nggak sampai 7 hari itu anak berubah. Kalian amati paginya saja. Ya. Dan lihat responnya dia juga saat kita memberikan afirmasi di telinga kanannya. Dia merespon atau tidak. Ketika dia merespon, biasanya dia akan menggerakkan sesuatu anggota badannya. Entah tangannya yang bergerak sedikit, jarinya yang bergerak sedikit, atau kepalanya bergerak sedikit. Itu tanda bahwa dia merespon. Nah, sebenarnya, ya saudaraku, minum dulu ya sebentar. Sebenarnya, afirmasi yang kita berikan dari kata-kata tadi ke telinga kanannya, ini secara otomatis langsung masuk ke alam bawah sadarnya. Ketika masuk ke alam bawah sadarnya, itu akan terkunci menjadi program baru bagi si anak, ya, menjadi program baru bagi si Wawan. Sehingga besok ketika Wawan bangun, si anak bangun tanpa sadar, dia mempunyai program baru di bawah sadarnya dan dia itu akan muncul mempengaruhi pikiran sadarnya. Sehingga entah kenapa tiba-tiba Wawan yang tadinya nggak percaya diri, dia punya percaya diri lagi. Karena kita sudah berikan program di alam bawah sadarnya. Ya, menjadi program yang lebih baik, afirmasi yang lebih baik. Seperti itu ya, saudaraku. Jadi teknik ini sebenarnya kita memasuki langsung alam bawah sadar si anak dan memberikan perintah baik, perintah positif pada si anak. Ini kalau cara menurut psikologisnya. Ada satu cara menurut budaya Jawa. Ya. Orang-orang Jawa dulu sering pakai ini. Jadi si ibu atau si bapak, biasanya si ibu yang lebih kuat, dia selalu puasa di hari lahirnya si anak. Itu anak akan jadi penurut, anak akan jadi sukses. Ya. Orang Jawa percaya itu, si ibu ya, akan memberikan yang terbaik ketika dia rela berkorban. Artinya dia berpuasa di setiap hari lahirnya si anak, yang itu sebulan sekali. Dan dilakukan terus-menerus sehingga secara tidak sadar ini sebenarnya langsung mempengaruhi alam bawah sadar si anak. Ya, sama saja sebenarnya. Dan itu membuat anak menjadi lebih baik, membuat anak menjadi dekat dengan keluarga dan selalu sukses. Oke, terima kasih saudaraku semua. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.